Meminta kepada Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang kita minta kepada Allah itu kita sambung berikutnya. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Pertanyaannya kepada kita adalah, sudahkah kita melihat dan mencari dan orang-orang yang diberi oleh nikmat oleh Allah itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para netizen Palantara Mudo yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada dan kami jumpai melalui channel YouTube ini. Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun, berada di dalam rahmat Allah, diringankan di dalam kesulitan, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah akan segera angkatkan wabah COVID-19 yang melanda negeri kita hari ini, dan kita bermohon kepada Allah untuk segera berakhir dan kehidupan ini kembali berjalan normal sebagaimana biasanya, dan kita berdoa mudah-mudahan kehidupan itu akan jauh lebih baik dari masa-masa lalunya. Palantara Mudo, kami mengucapkan selamat menempuh bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ini kita akan dikaruniai oleh Allah maghfirah, dikaruniai oleh Allah dengan rahmatnya. Palantara Mudo di mana saja Anda berada, kaum muslimin yang menyaksikan channel YouTube ini, Ramadan tahun ini berbeda dengan Ramadan yang telah lalu, di mana kita berada dalam situasi yang tidak pernah diduga, tidak pernah terbayangkan, dan tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Hari ini kita dihimbau oleh pemerintah dan melalui fatwa MUI beribadah di rumah masing-masing, melakukan tarawih di rumah masing-masing, kemudian masjid sunyi, sepi, karena langkah-langkah ini perlu dilakukan untuk memutus penyebaran virus COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan ini tidak akan berlangsung lama. Kaum muslimin, Palantara Mudo yang dirahmati oleh Allah, apapun itu yang diturunkan oleh Allah kepada kita, di situ terdapat sebuah hikmah, terdapat sebuah pelajaran, terdapat sebuah pemberitahuan kepada kita. Karena itu, melalui channel YouTube Palantara Mudo ini, kita membuat sebuah edisi khusus di bulan suci Ramadan, berbagi apa yang kami pahami, mudah-mudahan menjadi sebuah dialektika pemikiran bagi kita bersama. Kaum muslimin, bulan April ini kita tanggal 23 April yang lalu diperingati Hari Buku Dunia. Kita telah membahas tentang betapa pentingnya literasi ini, di mana peradaban dunia terbangun dengan literasi. Dan bagi kita umat muslim, bulan Ramadan ini juga merupakan sebuah bulan yang mengingatkan kita kembali
kepada turunnya wahyu yang pertama di tanggal 17 Ramadan. Dan di saat itulah Allah turunkan kepada Rasulullah sebuah wahyu yang diawali dengan perintah membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Karena itu, perintah Allah yang pertama turun kepada Nabi itu adalah Iqra. Iqra bukan hanya sekedar membaca. Menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, Iqra itu adalah membaca, menganalisis, mengumpulkan, mendalami, sehingga kita mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Artinya bukan hanya sebatas membaca. Karena itu, bulan Ramadan menjadi sebuah renungan bagi kita bersama. Bukan hanya sekedar melaksanakan ibadah salat tarawih, kemudian ibadah puasa, menahan lapar dan minum sejak mulai dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari dan dari segala yang membatalkannya. Tetapi bulan Ramadan ini kita baca kembali, kita pahami kembali, kita cari hikmah lagi sehingga kita menjadi insan yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran itu menjadi manusia yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa Allah juga jelaskan kembali di dalam Al-Quran, yaitu orang yang mempercayai kitab, yang membaca kitab, yang dimaksud itu adalah Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Orang yang mempercayai Al-Quran, membaca Al-Quran itu, dan dia meyakini Al-Quran itu sebagai petunjuk hidupnya, maka dia akan menjadi orang yang bertakwa. Karena itu, hari ini kita diajak oleh Allah di dalam bulan Ramadan ini untuk melihat diri kita, sehingga di dalam hadis-hadis para ulama kita menjelaskan juga melalui hadis Nabi bahwa 10 hari pertama bulan Ramadan ini Allah karuniakan kepada kita dibukakannya pintu ampunan. Artinya pintu ampunan itu mengajak kita semua untuk mengintrospeksi diri kita, perjalanan hidup yang sudah kita lakukan. Kita mengkaji diri kita kembali, kemana dan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Kaum muslimin, Palantara Mudo yang dirahmati oleh Allah. Di dalam keseharian kita salat 5 kali sehari semalam. Di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Belum lagi ditambah dengan sunat-sunat qabliyah dan ba'diyah. Dan kemudian di dalam bulan Ramadan ini juga kita mengerjakan. Ada yang mengerjakan 8 rakaat ditambah 3 witir, qiyamul lail, dan disebut dengan tarawih. Ada juga yang mengerjakan 21 dan ada juga yang mengerjakan lebih daripada itu. Dan kita tidak akan membicarakan soal berapa banyak rakaat itu. Tapi hal yang ingin kami ajak kita untuk merenungkan itu kembali adalah, kalau hari ini kita salat 17 rakaat sehari semalam ditambah dengan tarawih sebanyak
8 kali tambah witir 3 berarti jumlahnya 11, tambah 17 berarti itu sudah menjadi 28 rakaat. Nah, kalau ditambah dengan sunat qabliyah dan ba'diyah, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat sesudah isya, berarti itu ada 14 rakaat. Sunat muakkad yang kita kerjakan itu, sunat qabliyah dan ba'diyah. Atau juga disebut dengan salat sunat rawatib. Jumlahnya 14 tambah 17 menjadi 31. Kemudian ditambah 11 menjadi 42 rakaat. Belum lagi ditambah dengan duha dan lain-lainnya. Artinya, di dalam setiap salat itu kita membaca Al-Fatihah. Di setiap rakaat itu. Nah, yang menarik bagi kita hari ini yang akan menjadi kajian kita adalah kita membaca Ihdinas siratal mustaqim. Wahai Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan inilah mungkin yang akan menjadi bahan evaluasi bagi kita, menjadi renungan bagi kita. Ada hikmahnya COVID-19 ini datang kepada kita sehingga kita bisa untuk duduk sendiri bertafakur di depan sajadah, di atas sajadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menanyakan kepada diri kita sendiri, sudahkah kita itu mencari jalan yang lurus itu? Kita meminta kepada Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang kita minta kepada Allah itu kita sambung berikutnya. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Pertanyaannya kepada kita adalah, sudahkah kita melihat dan mencari dan orang-orang yang diberi oleh nikmat oleh Allah itu seperti apa? Bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Seperti apakah jalan orang yang dimurkai itu dan seperti apa pula jalan orang-orang yang sesat? Ataukah mungkin kita ini termasuk orang yang berada di jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah itu? Atau mungkin kita berada di jalan orang-orang yang sesat itu? Karena itu Ramadan ini menjadi sesuatu yang penting bagi kita. Karena itulah rahmat Allah terbuka sebesar-besarnya di bulan ini. Dari 12 bulan yang dijadikan oleh Allah, Allah turunkan kepada kita 1 bulan yang luar biasa. Dan kita berdoa kepada Allah, jangan sampai kita dimatikan sebelum Ramadan ini selesai. Dan kalau bisa kita akan dipertemukan kembali dengan Ramadan berikutnya. Karena ini adalah bulan, kalau kita bawa ke negara adalah bulan amnesti, bulan ampunan atas semua kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Karena itu, mari kita evaluasi apa yang sudah kita lakukan. Apakah kita sudah berada di rel yang sudah ditentukan itu? Dan kemudian kita menjawab, untuk apa kita hidup ini dan kita akan kemana? Stephen Covey, penulis buku The 7 Habits, salah satu yang ia sampaikan adalah fokus kepada tujuan akhir. Inilah juga yang perlu kita tetapkan. Apa tujuan kita hidup? Maka fokuslah kita kepada tujuan kita itu. Sebagai seorang muslim, tujuan hidup kita itu adalah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan husnul khatimah,
selamat di dalam mahsyar, di dalam azab kubur, selamat di mahsyar, dan dimasukkan ke dalam jannah. Karena itu kita diajak untuk fokus kepada tujuan kita itu. Mudah-mudahan Ramadan 1421 Hijriah ini menjadikan kita orang yang kembali kepada fitrah, karena kembali kepada fitrah itu karena sesuatu yang kita lakukan memperbaiki semua kesalahan-kesalahan kita, merenungkan semua kesalahan-kesalahan kita, meminta ampun kepada Tuhan, pemilik sekalian alam ini, dan kita bermohon untuk diberikannya maghfirah itu. Dan itulah kita akan kembali menjadi orang yang suci. Mudah-mudahan kita semua akan mendapati itu. Akhirnya, billahi fisabilil haq, fattaqullaha mastata'tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.